Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Miral Divina dari kelas Strategi Operasional M dengan NPM 200120101111. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 9 dan 10 tentang strategi operasi mengenai pengembangan produk dan layanan dan perumusan serta implementasi dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pengembangan produk? Nah, pengembangan produk merupakan sebuah proses dari strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Nah, ini artinya Anda perlu menyajikan unsur-unsur yang baru yang dapat mengikat hati seorang pelanggan. Selain itu, pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap suatu produk lama dan mengkonversikannya ke dalam bentuk produk tersebut. Dengan dilakukannya pengembangan produk, itu artinya perusahaan sudah paham dan mengetahui terkait kebutuhan dan juga keinginan pasar. Selain itu, tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian, produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu hal desain, kemasan, ukuran, dan lain-lainnya. Tahapan perkembangan dalam pengembangan produk atau layanan. Yang pertama, ada pembuatan konsep ide. Untuk konsep produk atau layanan dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas dari pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi. Ada banyak alat riset pasar untuk mengumpulkan data secara formal dan terstruktur dari pelanggan, termasuk kuesioner dan wawancara. Lalu yang kedua, penyaringan konsep. Jadi, tidak semua konsep atau varian dalam sebuah konsep memiliki potensi untuk dikembangkan hingga pada saat peluncuran pasar. Tujuan dari tahap penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Lalu tahap yang ketiga yaitu desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Ini termasuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Ini akan memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen yang membentuk paket produk atau layanan. Tahap ini juga mungkin termasuk menentukan bagaimana berbagai komponen ini disatukan untuk menciptakan produk atau layanan akhir. Tahap yang keempat yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Pada tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di akhir. Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan pada tahap ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan desain awal. Beberapa dari teknik ini berkaitan dengan penempatan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasi area untuk peningkatan biaya. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir. Tahap selanjutnya dalam kegiatan desain adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Ini mungkin untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan, tetapi seringkali juga untuk mengurangi resiko yang melekat pada saat terjun langsung ke pasaran. Prototipe produk dapat mencakup simulasi. Banyak organisasi pengecer menguji coba produk atau layanan baru di sejumlah toko kecil untuk menguji reaksi pelanggan terhadap produk mereka. Lalu tahap yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi. Sebagian besar model pengembangan produk dan layanan mengasumsikan bahwa tahap akhir akan melibatkan pengembangan proses operasi yang pada akhirnya akan menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Menempatkan tahap ini pada akhir proses pengembangan memperkuat gagasan bahwa secara umum, jika proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar, maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan. Perumusan dan implementasi strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali.
proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Dengan kata lain, perumusan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Lalu, implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Secanggih apapun intelektual dan analitis dasar-dasar strateginya, itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Namun, tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi, karena sangat bergantung pada konteks. Dan orang yang bertanggung jawab atas implementasi yaitu staf dan lini dalam operasi. Nah, perusahaan yang telah melakukan proses strategi pengembangan produk dan layanan yaitu Nike. Nike adalah suatu perusahaan produsen yang mengutamakan keunikan dari produk-produk yang dihasilkan, sehingga menciptakan state of product. Produk-produk sepatu yang ditawarkan oleh Nike memiliki keunggulan dari pesaingnya, sebab Nike menggunakan material yang memiliki kualitas tinggi dan teknologi yang baik pada proses pembuatan tiap sepatu yang dihasilkan. Nah, kenyamanan dan daya tahan dari sepatu Nike merupakan aspek yang diutamakan Nike pada setiap sepatunya. Selain dari sisi kenyamanan, sepatu yang dihasilkan oleh Nike juga memiliki beban yang ringan. Sepatu yang ringan dapat meningkatkan dan memaksimalkan performa dari pemakai, sehingga pemakai dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan sepatu Nike tersebut. Nike merancang produk sepatu dengan sebaik mungkin, sehingga sepatu yang dihasilkan memiliki tampilan elegan untuk menarik perhatian dari konsumen untuk membeli produk yang telah dipasarkan. Diharapkan para konsumen Nike akan merasa puas dengan produk yang ditawarkan melalui beragam desain yang telah ditawarkan oleh Nike. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.